Rekap hasil wakil ASEAN di matchday kedua Piala Asia U17 2025. Thailand tersingkir, Vietnam tahan Jepang, Indonesia perkasa. Thailand kembali harus menelan kekalahan di laga kedua grup A. Usai dipermak Uzbekistan 1-4 di laga pertama, Chang Swek harus mengakui keunggulan tuan rumah Arab Saudi 1-3 di partai kedua. Sementara itu, wakil ASEAN lainnya, Vietnam membuat kejutan dengan sukses menahan imbang raksasa Asia, sekaligus juara bertahan turnamen. Jepang dengan skor 1-1. Di grup B juga terdapat Australia yang bisa dimasukkan sebagai wakil AFF di turnamen ini. Australia di luar dugaan harus menyerah 2 gol tanpa balas dari Uni Emirat Arab. Berkat hasil ini, persaingan di grup B pun semakin ketat. Dengan 4 tim semuanya masih berpeluang lolos ke fase knockout. Duel matchday 3 pun dipastikan bakal berjalan seru. Media Cina, New QQ, iri melihat keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia. Mereka takjub melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Apakah supporter timnas Cina iri? Timnas Indonesia U17 2 kali berturut-turut lolos ke Piala Dunia, sedangkan Vietnam mampu mengejutkan Australia dan Jepang, tulis New QQ dikutip dari Okezone. Dulu kita sering menganggap sepak bola Indonesia dan Vietnam lemah di Asia. Sekarang mereka telah bangkit dan sangat kuat, lanjut mereka. Di saat bersamaan, timnas Cina U17 sudah dipastikan tersingkir dan gagal lolos Piala Dunia. Melihat keberhasilan timnas Indonesia dan Vietnam, supporter timnas Cina pasti iri, tegas New QQ. Media Malaysia sebut kesuksesan timnas Indonesia jadi pukulan telak bagi negara ASEAN lain. Sederet pencapaian yang diraih Indonesia di level Asia mendapat sorotan dari media Malaysia. Berita harian. Menurut media tersebut, kesuksesan Indonesia menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Tulis berita harian dikutip dari Super Bowl, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dianggap sebagai 3 tim raksasa ASEAN selain Indonesia. Namun, Malaysia gagal melaju ke Piala Asia U17 2025 usai tersingkir di babak kualifikasi. Alhasil, hanya 3 tim raksasa ASEAN yang berpartisipasi di edisi tahun ini. Sayangnya, Thailand sudah lebih dulu tersingkir setelah menempati posisi terbawah grup A, sedangkan Vietnam harus menang di laga terakhir grup B melawan Uni Emirat Arab untuk lolos babak berikutnya. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong ditunjuk sebagai Wakil Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA. STY menempati posisi sebagai Wapres KFA bersama 5 orang lainnya. 4 nama itu adalah mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo, Shin Jong-sik, Kim Byung-ji, dan Lee Yong-soo. Posisi sebagai Wapres KFA ini jadi yang pertama diemban STY setelah dipecat dari posisi pelatih timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu dipecat oleh PSSI pada awal Januari lalu. Kelima orang ini termasuk STY akan memiliki tugas yang berbeda. Khusus STY akan fokus terhadap kerja sama KFA dengan pihak eksternal. Mantan pelatih timnas Vietnam, Park Hang-seo ditunjuk untuk mendukung tim nasional di semua tingkatan. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, ditunjuk untuk kerja sama eksternal, tulis media Korea STN ikutip dari CNN Indonesia. Sementara Profesor Emeritus Universitas Sejong, Lee Yong-soo, ditunjuk untuk perencanaan dan administrasi, termasuk visi dan strategi asosiasi. Tutup media Korea tersebut.